Yes, mantap, alhamdulillah. Catat jamnya. Ini dia jadwal siaran langsung drawing babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur. Dijamin bikin fans Garuda bahagia. Pasalnya AFC secara tidak langsung malah dukung timnas Indonesia lolos dari putaran keempat ini dengan 0 kekalahan. Bisakah demikian? Begini reaksi Patrick Kluivert mendengar pernyataan tersebut. Simak fakta bahagianya hanya di sini. Keputusan cerdas PSSI. Tepat beberapa menit yang lalu, Satu Indonesia dikejutkan dengan kabar dari Ole Romagnoli. Pasalnya Erick Thohir sampai minta maaf gini di depan publik Satu Indonesia. Dengan permintaan maaf Erick Thohir, Ketua Umum PSSI langsung terbangkan Maurits Zylstra dari Netherlands ke Indonesia tepat pagi ini. Maurits Zylstra akan segera dinaturalisasi dan diproyeksikan untuk menjadi pelapis dari Ole Romagnoli. Benarkah begitu? Simak pernyataan jujur dan fakta dari Erick Thohir. Nah, ini baru mantap. Apparel Timnas Indonesia Senior akhirnya update besar-besaran. Erspo akhirnya pensiun dan undur diri. Nike dan Adidas jadi kandidat paling kuat untuk gantikan Erspo kah? Tinggal tunggu waktu saja untuk kedua brand ini siapa yang paling cepat untuk mengontrak Timnas Indonesia. Begini respon Erick Thohir soal pengganti Erspo. Simak jawaban mengejutkannya di sini. Tepat beberapa saat yang lalu, Gerald Van den Burg resmi coret pemain kesayangan Shin Tae-yong di Timnas U23 Indonesia disebut kurang visi bermain dan mentalitas anjlok. Gerald Van den Burg langsung lakukan seleksi lagi persiapan untuk melawan Filipina besok. Siapakah para pemain yang akan dicoret skuad Garuda? Apakah Hoki Caraka salah satunya? Simak penjelasan menariknya di sini. Ini dia alasan utama Rafael Struijk gabung Dewa United. Struijk belak-belakan beri pernyataan hebat perihal alasan dirinya gabung Dewa United, padahal klub-klub Eropa masih berminat untuk mendatangkannya. Sebut Dewa United punya visi misi yang jelas di masa depan dan Rafael Struijk melihat Dewa United berkemungkinan untuk menjadi klub nomor 1 di Asia kah? Begini kata-kata hebat dari Rafael Struijk. Mari kita simak sampai habis. Mengharukan. Ini dia kisah perjalanan Jens Raven sampai bisa bobol 6-0 gawang Brunei Darussalam. Ada sosok penyemangat dan alasan kuat di belakang layar mengapa Jens Raven bisa sampai bersinar gini. Jens Raven sampai nangis terharu dan ngomong gini di depan publik. Ini dia fakta bahagianya. Nah, ini baru super duper Marco Top. Ivar Jenner resmi akan debut bersama FC Utrecht Senior di musim panas 2025 alias musim depan. Ini dikonfirmasi langsung oleh Ivar Jenner yang sedang diwawancara oleh wartawan dari seluruh dunia. Dia menyebutkan akan menjalani debutnya dengan tim utama di Eredivisie musim depan. Wah, auto tambah gacor di Timnas Indonesia kah? Begini reaksi senang bahagia Patrick Kluivert mendengarnya. Simak penjelasan lengkapnya sampai habis. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Jadwal siaran langsung drawing babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menanti lawan Timnas Indonesia. Siaran langsung drawing babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis.
Drawing yang dilangsungkan di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia itu dilangsungkan pada Kamis (17 Juli 2025) pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan live di RCTI. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia diikuti 6 negara, yakni Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab (UEA), Oman, dan Timnas Indonesia. Negara-negara ini tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah finish di posisi 3 dan 4 pada babak ketiga. AFC juga telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Qatar dan Arab Saudi dipercaya sebagai tuan rumah karena menempati posisi tertinggi dalam ranking khusus yang dikeluarkan FIFA pada 13 Juni 2025. Menempati posisi tertinggi juga menempatkan Qatar dan Arab Saudi di pot 1. Irak dan Uni Emirat Arab (UEA) duduk di pot 2, sedangkan Timnas Indonesia dan Oman ditempatkan di pot 3. Berhubung berada di pot 3, Timnas Indonesia akan bersua penghuni pot 1 dan 2. Hal itu berarti calon lawan Timnas Indonesia adalah Qatar atau Arab Saudi atau Irak atau UEA. Sesuai regulasi, 6 negara di atas akan dibagi ke dalam grup yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. Setelah masing-masing negara melakoni 2 pertandingan, tim yang finish teratas di masing-masing grup akan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bentrok di playoff Asia. Tim pemenang akan lanjut ke playoff antar konfederasi. Jika boleh memilih, apakah Timnas Indonesia akan menghindari Qatar? Secara kekuatan, wakil Asia Barat ini masuk kategori mengerikan saat main di kandang sendiri. Sejumlah tim top Asia yang telah memastikan tiket di Piala Dunia 2026 tumbang saat mentas di kandang Qatar. Beberapa negara yang tumbang di kandang Qatar adalah Yordania, Uzbekistan, dan Iran. Manajer Timnas Indonesia Sumarji pun mengungkap harapan. Ia berharap Timnas Indonesia segrup dengan Arab Saudi dan UEA alih-alih dengan Qatar dan Irak. Kalau boleh pilih, saya pilih Arab Saudi. Kedua harapannya UEA lah. Karena kan tuan rumah sudah pasti 2 negara, otomatis tinggal kita cari satu, ya insya Allah lawan UEA, kata Sumarji. PSSI bawa kabar baik soal proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia Mauro Zijlstra. PSSI tengah menaturalisasi pemain keturunan Belanda Indonesia, yakni Mauro Zijlstra. Menurut anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani, saat ini perkembangan proses naturalisasi calon pemain Timnas Indonesia itu sudah sampai di Kementerian Hukum (Kemenkum). Sebagaimana diketahui, PSSI memang sedang memproses naturalisasi Zijlstra untuk bisa membela Timnas Indonesia. Namun tidak hanya Zijlstra saja pemain keturunan yang sedang diproses oleh PSSI. Ketika disinggung soal perkembangan naturalisasi 3 pemain itu, Vivin menyampaikan bahwa prosesnya sama seperti Zijlstra. Sebab mereka diproses secara berbarengan alias satu kloter. (Update naturalisasi Isabel Kopp, Isabel Notet, dan Pauline van de Pol samakan kayak Mauro, Zijlstra itu satu kloter, kata Vivin. Vivin menjelaskan bahwa berkas naturalisasi keempat pemain itu sudah diselesaikan Kemenpora dan sudah masuk Kemenkum. Dia meyakini proses keempat pemain tersebut dapat berjalan lancar. Sekarang sudah selesai prosesnya di Kemenpora, juga bagus, supportnya semua bagus, terang Vivin. Sekarang sudah ada di Kumham, saya pikir beliau akan bekerja cepat dalam membantu PSSI, tambah dia.
Untuk diketahui, alur naturalisasi setelah dari Kementerian Hukum adalah berkas dilanjutkan ke Badan Intelijen Negara dan Kementerian Sekretariat Negara dalam kurung Kemensetneg untuk disampaikan kepada Presiden agar surat Presiden dikeluarkan. Surat Presiden diperlukan agar DPR bisa melanjutkan proses naturalisasinya dengan menjalani rapat kerja di Komisi X bidang olahraga dan Komisi XI3 bidang hukum. Jika semuanya lancar, prosesnya akan disetujui DPR RI lewat rapat paripurna untuk kemudian kembali ke Setneg, lalu diterbitkan surat keputusan Presiden untuk dilangsungkan pengambilan sumpah janji setia pewarganegaraan. Timnas Indonesia makin bersinar, apparel top dunia ikut bersaing demi menempel di jersey Garuda. Sebanyak 7 brand dilaporkan telah ikut tender apparel tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia. Berkat keberhasilan Garuda yang semakin bersinar, membuat merek-merek olahraga top dunia seperti Adidas dan Puma pun siap bersaing demi menempel di jersey Garuda di 2026 mendatang. Sebelumnya, PSSI melalui anak perusahaannya PT Garuda Sepak Bola Indonesia dalam kurung GSI secara resmi membuka pendaftaran tender penyediaan perlengkapan dan peralatan Timnas Indonesia untuk tahun depan. Setelah dibuka kurang lebih sepekan, kini akhirnya telah didapat deretan calon apparel Timnas Indonesia. Total ada 7 brand yang mendaftar dan 4 diantaranya dari luar negeri. Merek besar dari mancanegara yang dimaksud adalah Adidas, Puma, Kelme, dan Warrix. Sementara 3 brand lokal yang ikut tender adalah Erspo, Masagi, dan Riors. Untuk tender daripada jersey Timnas, apparel Timnas. Alhamdulillah responnya luar biasa, jadi yang sudah masuk dan sudah ditutup 10 Juli, nanti kami akan melakukan tender, yaitu Adidas, Warrix, Kelme, Erspo, Puma, Masagi, dan Riors, kata Erick Thohir. Erick Thohir menyambut antusiasme positif luar biasa dari sejumlah brand apparel ternama yang mengikuti tender penyediaan perlengkapan Timnas Indonesia. Apalagi 4 diantaranya berasal dari luar negeri. Dia menilai kehadiran 4 merek tersebut menjadi bukti bahwa skuad Garuda menarik minat pihak luar. Jadi ini sebagai tentu hal-hal yang positif yang kita lihat membangun tadi bagaimana industri sepak bola kita secara global. Kehadiran merek-merek besar dari luar negeri bersanding dengan brand lokal yang memiliki semangat dan kapasitas industri merupakan sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia semakin diperhitungkan, ujar Erick. Untuk tahap selanjutnya, PSSI akan melanjutkan proses seleksi dengan mendengarkan presentasi dari masing-masing brand pada tanggal 21 Juli mendatang. Presentasi tersebut jadi momentum penting dalam menentukan mitra apparel yang bukan hanya kuat secara kualitas dan desain, tetapi juga punya komitmen jangka panjang dalam membangun ekosistem industri sepak bola nasional. Tender ini bukan sekadar urusan jersey dan apparel, tapi bagian dari strategi besar untuk mengangkat nilai industri olahraga di tanah air. Kami ingin apparel Timnas mencerminkan kualitas, semangat, dan kebanggaan bangsa, tutup Erick. Persaingan di Timnas Indonesia U23 ketat. Gerald Vandenburg berkata hanya pemain terbaik yang dipilih. Pelatih tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg memastikan persaingan di skuadnya akan berjalan sangat ketat. Ia hanya memilih para pemain terbaik saja yang dimainkan untuk ajang Piala AFF U23 2025. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U23 baru saja memainkan laga perdana grup A Piala AFF U23 melawan Brunei Darussalam U023. Pertemuan kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta Selasa 15 Juli 2025. Dalam laga tersebut secara luar biasa Timnas Indonesia U23 menang telak dengan skor 8-0.
Beberapa pemain yang dipercayakan tampil sebagai starter mampu bermain luar biasa. Kendati demikian, Gerald Vandenburg mengatakan tidak ada kriteria khusus untuk pemain inti Timnas Indonesia U-23. Namun dia akan menurunkan pemain sesuai apa yang dibutuhkan dan tentu yang terbaik. Tidak, menurut saya ini normal karena saya punya pemain terbaik di sini. Jika ada pemain yang lebih baik dari yang lain, dia akan main, ujar Vandenburg. Pelatih asal Belanda itu menekankan bahwa para pemain wajib menampilkan performa terbaiknya dalam latihan dan laga. Hal itu agar mereka dapat mendapatkan kepercayaan karena peran pemain itu akan dibutuhkan Timnas Indonesia U-23. Di tim ini harus ada kompetisi, jika ingin main maka Anda harus menunjukkan sesuatu, ujarnya. Timnas Indonesia U-23 mengusung misi meraih gelar juara Piala AFF U-23 2025. Untuk itu, Cahya Supriyadi dan kolega sudah melakukan persiapan dengan cukup matang. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia terakhir kali menjadi juara pada edisi 2019. Keberhasilan itu dengan mereka mengalahkan Thailand U23 dengan 2-1 di partai puncak. Kini Timnas Indonesia U23 berhasil merebut kemenangan penting atas Brunei dengan skor 8-0. Selanjutnya, giliran Filipina yang siap menerima serangan Timnas Indonesia di matchday kedua Grup A pada Jumat 18 Juli 2025. Alasan Rafael Struijk mantap gabung Dewa United. Resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar Dewa United. Sebelum gabung Dewa United, Rafael Struijk mengaku didekati banyak klub. Tetapi striker Timnas Indonesia itu memantapkan hatinya memilih Banten Warriors julukan Dewa United FC. Rafael Struijk pun beberkan alasannya gabung Dewa United. Rumor Struijk ke Dewa United FC sudah berkembang dalam beberapa waktu ke belakang. Tapi sebenarnya yang paling gencar adalah dirinya diisukan merapat ke Persija Jakarta atau Bali United FC. Struijk pun tak menampik bahwa Dewa United bukan satu-satunya tim yang mengincarnya. Dia mengakui ada tim lain juga yang berminat menggunakan jasanya untuk musim depan. Tentu banyak klub yang juga tertarik merekrut saya selain Dewa United, kata Struijk dalam keterangan resmi Dewa United FC. Lantas apa yang membuat Rafael Struijk akhirnya memilih Dewa United? Pemain yang akan mengenakan nomor punggung 27 itu menjelaskan bahwa proses kepindahannya diawali dengan komunikasi intens bersama sang pelatih Jan Olderyekerin saat berada di Belanda. Namun, saya berbicara dengan pelatih dan orang-orang di sekitar saya, dan akhirnya Dewa menjadi pilihan terbaik untuk saya, ujarnya. Ya, saya berbicara dengan Coach Jan Olde saat saya berada di Belanda. Kami berdiskusi selama beberapa jam dan percakapan itu sangat membantu saya dalam membuat keputusan untuk memilih Dewa, tambah Struijk. Struijk sama sekali tidak ragu dengan pilihannya ini. Ex-pemain ADO Den Haag itu mengaku sangat antusias menjadi bagian Dewa United FC pada musim depan. Saya tentu sangat bangga bisa bergabung dengan klub Dewa United. Menurut saya, ini adalah salah satu klub besar yang ada di Indonesia. Saya sangat tidak sabar untuk segera bergabung dan memulai latihan bersama tim, pungkasnya. Diketahui, Struijk dikontrak selama 3 musim oleh Dewa United FC. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu diharapkan bisa memberikan kontribusi positif di lini serang Banten Warriors musim depan. Kisah manis perjalanan Jens Raven langsung borong 6 gol di laga debut bersama Timnas Indonesia U23. Skuad Garuda Muda menang sangat meyakinkan dengan skor 8-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 15 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat.
Raven yang melakoni debutnya di Timnas Indonesia U-Strip 23 tampil sangat terengginas. Bayangkan saja striker Bali United itu mencetak setengah lusin gol dalam laga tersebut, satu diantaranya dari titik putih. Sementara 2 gol lainnya dicetak oleh Arkan Fikri dan Raihan Hanan. Jelas ini menjadi malam yang sangat indah bagi Raven. Sebab ex pemain FC Dordrecht itu langsung moncer dengan mencetak 6 gol alias double hat-trick dalam laga debutnya bersama Timnas Indonesian U23. Raven sebelumnya tampil bersama Timnas Indonesia U-Strip 20 dan U-Strip 19. Di 2 kelompok umur itu dia mengemas total 8 gol. Striker berusia 19 tahun itu juga turut membawa Garuda Muda merebut gelar juara Piala AFF U-Strip 19 2024. Laga ini tak hanya menjadi debut manis bagi Raven seorang, melainkan ini juga menjadi debut manis bagi Gerald van den Burg sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U-Strip 23. Legenda sepak bola Belanda itu membawa Garuda Muda menang telak di kandang sendiri. Kemenangan ini sekaligus membuat Timnas Indonesia U-Strip 23 memuncaki klasemen sementara grup A Piala AFF U-Strip 23 2025 dengan mengemas 3 poin. Garuda Muda menang selisih gol atas Filipina U-Strip 23 yang di laga sebelumnya bungkam Malaysia U-Strip 23 dengan skor 2-0. Sementara Brunei Darussalam U-Strip 23 di posisi terakhir. Selanjutnya, Timnas Indonesia U-Strip 23 akan menantang Filipina U-Strip 23 di SUGBK pada Jumat dalam kurung 18/7 mendatang. Diharapkan pasukan van den Burg bisa kembali meraih hasil manis guna menjaga asa ke babak semifinal. Sebagaimana diketahui, hanya juara grup saja yang akan lolos ke semifinal. Sementara 1 tim lainnya akan lolos sebagai runner-up terbaik. Karena itu, Timnas Indonesia U-Strip 23 wajib memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah.